Kalau kita mendengar kata penjara, selalu hal-hal menakutkan dan buruk yang akan kita pikirkan. Sepertinya, pikiran tersebut sudah ditanamkan di dalam otak kita sejak kita kecil. Ketika melihat di film dan TV, penjara selalu berkonotasi negatif. Hal tersebut memang benar dan harus dilakukan, karena penjara merupakan tempat bagi para pelanggar peraturan agar mereka jerah dan berubah. Tapi, apa kalian tahu, ada penjara di negara Norwegia yang merupakan penjara termewah di dunia? Bagaimana tidak, setiap orang yang masuk penjara ini tinggal di rumah dan disediakan kamar sendiri. Di kamar tersebut, lengkap terisi TV, DVD, lemari, bahkan kamar mandi pribadi. Coba lihat deh, kayaknya lebih bagus dari kos-kosan kita nih ya. Security prison that feels more like a college campus. This is home? Yeah, this is home, yeah. Karsten was convicted of killing a man in Brazil. This is his cell block with a full kitchen, big screen TV, laundry room. You have a key to your own cell. Yeah, everybody has their own key. He and the rest of the prisoners are locked in overnight. The rest of the time, they choose when to lock the door to their cozy single-bed cells. Eits, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, saya minta bantuan kalian untuk bantu subscribe dan like video ini ya, agar channel ini bisa berkembang. Langsung kita bahas. Penjara ini bernama Bastoy Prison. Penjara ini terletak di sebuah pulau kecil bernama Bastoy. Penjara ini berisi total 100 napi laki-laki yang masuk penjara dengan alasan pembunuhan, pemerkosaan, dan penyelundupan narkoba. Penjara ini diisi oleh 70 staf kepolisian. Tapi, tidak sampai 10 orang yang tinggal seharian di penjara ini. Bahkan mereka tinggal tanpa membawa senjata apapun. Setiap napi dari penjara ini tinggal di sebuah rumah kayu, lengkap dengan kamar tidur dan kamar mandi pribadi. Rumah tersebut juga memiliki dapur yang cukup bagus. Fasilitas di penjara ini juga beragam. Ada gereja, perpustakaan, lapangan basket, dan lain-lain. Saat musim dingin, mereka juga bisa bermain ski di luar penjara. Napi yang diwawancara oleh seorang reporter ini terlihat sangat gembira dan tidak ada rasa sedih atau tertekan, yang biasanya kita dapat lihat dari raut wajah para napi di penjara lain. Keluarga atau kerabat yang ingin mengunjungi napi di sini dapat datang ke penjara ini dengan kapal feri. Pengunjung tersebut juga bisa menginap hingga seminggu di rumah napi tersebut. Banyak sekali kritik yang muncul dari berbagai pihak mengenai penjara ini. Banyak yang berkata, bagaimana bisa napi tersebut berubah jika tidak diberi kekerasan, agar napi tersebut jerah dan tidak mengulangi kesalahannya. Masuk akal sih argumen yang banyak disampaikan orang-orang ini, tapi satu hal yang staf penjara ini katakan, yaitu cara ini berfungsi dengan baik. Entah bagaimana, karena para napi yang tinggal di penjara ini diberi hidup yang sangat layak, mereka malah mau berubah. Tingkat kejahatan di Norwegia pun sangat rendah dibandingkan dengan Amerika. Staf dari penjara ini juga berkata bahwa di penjara ini mereka tetap kehilangan kebebasannya. Mereka tidak bisa bertemu dengan keluarganya, teman-temannya, dan kerabat-kerabatnya. Mereka tidak bisa berpergian ke mal dan lain-lain. Dan itulah konsekuensi yang harus mereka terima. Staf dari penjara ini pun berkata bahwa mereka mengambil kebebasan para napi ini, tapi mereka tidak mengambil kehidupan para napi ini. Mereka masih layak menikmati hidup. Di dalam penjara yang sangat kejam, sangat mungkin terjadi penyiksaan dari para staf untuk napi di sana. Mereka diberi tempat tidur yang sangat tidak layak, diberi makanan yang sudah tidak fresh, dan lain-lain. Intinya mereka disiksa dan diberi kehidupan yang tidak layak, yang merupakan konsekuensi perbuatan mereka sendiri. Staf dari negara Norwegia berkata bahwa dengan menyiksa mereka, malah membuat mereka memberontak dan memberi balasan setelah berhasil keluar dari penjara kejam tersebut. Maka dari itu, penjara di Norwegia menggunakan sistem yang berbeda daripada penjara pada umumnya. Kalau menurut saya sih, tidak ada yang benar dan salah dari kedua sistem penjara tersebut. Karena setiap sistem penjara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Biar kalian deh yang menilai di kolom komen. Kira-kira lebih mending sistem yang mana? Terima kasih.